Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Saya Leni, dosen Prodi Kebidanan di Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja. Saya mengajarkan mata kuliah asuhan kebidanan, kegawat daruratan, maternal, dan neonatal. Mata kuliah ini adalah mata kuliah unggulan pada Prodi Kebidanan Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja yang diajarkan pada semester 4 sebanyak 4 SKS. 2 SKS itu tatap muka atau teori, kemudian 2 SKS itu adalah dalam bentuk praktek. Deskripsi mata kuliah dari kegawat daruratan maternal dan neonatal ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dalam keadaan atau terjadi komplikasi pada kehamilan, persalinan, pada nifas dan juga pada bayi baru lahir. Adapun standar kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan atau kompetensi atau keterampilan dan mampu melaksanakan asuhan ketika terjadi komplikasi-komplikasi pada ibu dan bayi. Di antaranya pada ibu yang dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan juga pada bayi baru lahir. Adapun standar kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kompetensi atau keterampilan untuk dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dengan komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan juga pada bayi baru lahir. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali. Dan yang pertama itu melakukan kontrak kuliah, dan pada pertemuan yang ke-8 itu dilakukan UTS, dan pada pertemuan yang ke-16 itu dilakukan ujian akhir semester. Adapun mata kuliah yang diajarkan dengan praktek diantaranya yaitu pertolongan pada komplikasi yang terjadi pada persalinan, misalnya pada distosia bahu atau pada kelainan letak. Kemudian ada juga pada penata laksanaan kala 3, di antaranya itu adalah mungkin terjadi atonia uteri atau ada terjadi retensio placenta. Tujuan dari praktek ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melakukan tindakan dan asuhan yang akan diberikan kepada ibu yang sementara dalam proses kehamilan, persalinan, ataupun setelah melahirkan, dan juga pada bayi baru lahir. Pada awal semester selalu diawali dengan kontrak kuliah untuk menentukan atau melakukan kesepakatan dan dijadikan pedoman untuk mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun kontrak perkuliahan yang biasa saya lakukan adalah manfaat dari perkuliahan tersebut, kemudian memberikan deskripsi tentang mata kuliah, kemudian menyampaikan apa tujuan dari mata kuliah tersebut, dan yang terakhir itu adalah ada tugas dan kriteria penilaian. Dalam pembelajaran ini, adapun kriteria yang saya berikan adalah etika dan juga penilaian yang menurut angka nilai atau dilakukan dengan dari perhitungan dari tugas dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
nilai itu pun adalah 80 sampai 100 itu diberikan nilai A, kemudian pada 70 sampai 79 itu diberikan nilai B, dan 59 sampai 69 itu mendapatkan nilai C, dan 45 sampai 58 itu mendapatkan nilai D. Dan ketika nilainya ada di bawah 58 itu mendapatkan nilai error. Ya, jadi pada mata kuliah ini terlebih dahulu dilakukan kontrak kuliah supaya ada pedoman untuk dijadikan sebagai dasar atau standar dari pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pada pertemuan yang ke-14 tentang mata pokok bahasan distosia bahu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Baik, hari ini kita akan mengadakan pertemuan yang ke-14 ya, tentang mata kuliah kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. Dan kali ini kita akan masuk dalam pokok bahasan tentang distosia bahu ya, distosia bahu. Sebelum saya lanjut, apakah yang dimaksud dengan distosia bahu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Iya, menurut yang saya pahami mengenai distosia bahu ialah merupakan ketidakmampuan melahirkan bahu pada persalinan normal. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi distosia bahu itu adalah ketidakmampuan melahirkan bahu pada persalinan normal. Jadi distosia bahu ini bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi juga pada apa ini? Kira-kira bisa terjadi pada panggul sempit. Ya, kemudian apa lagi? Iya, bayi besar atau makrosomia atau distosia bahu tidak sesuai dengan diameter. Iya. Definisi dari distosia bahu itu adalah ketidakmampuan melahirkan bahu pada persalinan normal atau tertahannya bahu depan di atas dari simfisis. Ya. Ada beberapa faktor risiko pada antepartum. Apa itu antepartum? Iya. Jadi kita bisa mencurigai dia itu makrosomia atau apa tadi? Bayi besar. Kemudian apa lagi? Diabetes. Ya. Kemudian apa lagi? Umur kehamilan? Iya. Kemudian multiparietas, distosia bahu sebelumnya. Kemudian makrosomia sebelumnya. Jadi pada saat kita melakukan ANC, disitulah kita bisa mendeteksi dini dari adanya distosia bahu. Karena kenapa? Salah satu tujuan kita memeriksa protein glukosa pada saat kita melakukan ANC itu adalah mendeteksi dini terjadinya bayi besar. Jangan sampai nanti kalau bayi kita sudah mau ibu kita sudah mau melahirkan, kemudian terjadi distosia bahu. Iya. Kemudian apa saja yang bisa terjadi faktor risiko pada saat ibu melahirkan? Iya, persalinan lama. Kemudian apa? Iya. Kemudian bisa dilakukan apa? Induksi persalinan. Ya. Pada kepala bayi, salah satu ciri dari distosia bahu itu adalah ketika bayi tidak bisa melakukan apa? Putaran paksi luar yang seperti apa? Kepala kura-kura atau disebut biasa dengan turtle cycling. Ya, kepala bayi melekat tepat pada perineum. Kemudian apa lagi? Kala dua memanjang. Ya, gagal lahir walau dengan usaha maksimal dan gerakan yang benar.
Kemudian pada saat kita menolong distosia bahu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, yang yang harus kita hindari, yang disebut dengan apa? 4P. Ya, salah satunya adalah panik. Ini apa? Siapa ini yang tidak boleh panik? Bidannya. Ya, bidannya tidak boleh panik. Nanti kalau bayinya sudah tidak melakukan putaran paksi luar, bidannya sudah takut. Karena apa? Tidak bisa menguasai ilmunya, tidak bisa menguasai apa? Skillnya. Jadi bidannya tidak boleh panik. Jadi pemeran utama ketika terjadi distosia itu adalah bidannya. Ya, ibunya itu yang kedua, kita harus kasih semangat. Jadi bidannya yang tidak boleh panik dulu. Kalau bidannya panik duluan, iya, ibunya juga ikutan panik. Kemudian yang kedua, apa lagi itu? Pulling. Apa itu pulling? Menarik. Iya. Jadi tidak boleh kita menarik paksa kepala. Kalau kita menarik paksa kepala bisa apa? Fraktur. Iya, betul. Jadi kalau misalnya terjadi yang namanya distosia bahu, tidak boleh kita buru-buru tarik ini kepala bayi. Kenapa? Pada saat kita memaksa menarik itu kepala bisa terjadi fraktur. Kemudian yang ketiga itu apa? Iya, apa itu pushing? Iya, tidak boleh melakukan dorongan pada fundus. Bisa terjadi apa saja di situ? Iya, ruptur bisa terjadi. Kemudian bahu bayinya semakin tidak bisa dilahirkan. Kemudian apalagi? Pivoting. Pivoting itu apa? Iya, memutar kepala secara. Iya, jadi tidak boleh kita paksa karena dia tidak bisa melakukan putaran paksi luar, sehingga bidannya berpikir, oh mungkin bisa saya putar. Lalu kamu putar kepalanya. Bisa terjadi? Ini bisa putus nggak? Bisa. Iya, karena kenapa kita memutar secara paksa. Kemudian pada saat kita melakukan pertolongan persalinan pada distosia bahu, ada yang namanya apa? Alarmer. Itu ask for help, minta bantuan. Ya, jangan sendirian. Kalau sendirian itu tidak boleh karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan penata laksanaan pada distosia bahu. Jadi harus minta bantuan, ya. Jadi kalau misalnya sendirian mau tolong ini distosia bahu itu tidak bisa juga. Bisa, tetapi dengan bantuan siapa? Keluarga pasien. Mana tahu nanti di kampung-kampung terjadi distosia bahu. Ya, jadi kalau misalnya di rumah sakit itu tidak boleh kita sendirian, harus panggil teman kerja. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan pada tata laksana distosia bahu. Yang pertama itu ada apa? Manuver apa namanya? Macrober. Kemudian apa lagi? Manuver Rubin. Apa lagi? Masanti. Yang terakhir itu biasanya dilakukan apa lagi? Manuver Woods. Ya, kalau itu keempat-empatnya tidak bisa dilahirkan, lalu kita balikkan ibunya menjadi apa? Manuver Gaskin. Kita suruh ibunya apa? Nungging. Ya, itu membantu. Kalau juga tidak terjadi itu apa yang kau kerjakan? Diapain? Di episiotomi dipertimbangkan. Tuh ya, ingat pada saat melakukan itu rahim harus relaksasi. Kemudian apa yang perlu diperhatikan? DJJ apa lagi? Keadaan ibunya harus diingat, jangan sampai kok keasikan mau tarik kepalanya bayi di bawah sementara ibunya kok tidak lihat, sudah shock tidak ada ibunya, nafas kepala tidak ada ibunya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ibu dan bayi, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi fraktur klavikula, apa yang harus kamu kerjakan? Tidak boleh buru-buru.
Ya. Jadi pada saat terjadi ini distosia bahu, ibu bidan tidak boleh buru-buru, tidak boleh panik. Kan ada biasa bidan itu kalau sudah terjadi hal-hal yang mungkin jarang dia lihat, dia ketakutan, lalu sana sini dia lari-lari. Terus ibunya mau disuruh, "Ibu, ayo berkuat," sementara dia tidak ada di situ. Jadi biasakan, usahakan itu jangan panik untuk menghindari apa? Fraktur klavikula. Terus kemudian apa tadi? Bisa saja terjadi apa? Bisa terjadi kematian enggak? Bisa. Iya, karena tadi ada kala dua memang memanjang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, jadi saya mau bertanya. Kira-kira kalau di desa nanti ya terjadi yang namanya distosia bahu, kamu sudah bisa memperkirakan nih pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Oh, salah satunya adalah apa? Kesan panggulnya kurang bagus. Kamu harus bikin apa ini? Diwanti-wanti memang nih. Lalu apa? Kita harus koordinasi dengan siapa? Dokter. Sebelum kita ke dokter, karena di situ tidak ada dokter, kita kemana ini? Puskesmas. Di puskesmas baru ada dokter yang nanti bidan di sana itu bisa konsultasi ke dokter mau dijadikan seperti apa. Apakah dia dirujuk ke rumah sakit atau tetap ada di puskesmas? Iya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih banyak belajar lagi dan bisa mempergunakan apa yang tadi kita dapatkan, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi dasar untuk nanti kalian pergunakan ketika ada di mana? Di desa atau di rumah sakit atau di mana? Mau di desa atau di kota nih? Oh, di desa. Iya, lebih enak kalau di desa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.